Shalom saudara, bersyukur kita bisa memasuki hari doa puasa yang ketiga. Bersyukur hanya karena anugerah Tuhan dan bersyukur semakin dekat kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah. Semoga apa yang kita lakukan di minggu ini, setiap firman yang kita dengar, setiap pujian yang kita naikkan, setiap doa yang kita panjatkan, membuat kita semakin fokus hanya kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita akan menyanyikan satu pujian tetap setia. Biarlah pujian ini menguatkan kita. Biarkan Tuhan melidiki hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita betul-betul ketika sudah melihat kebaikan Tuhan, kita juga mau berjuang bagi Dia? Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita membiarkan Tuhan melidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mati di kayu salib bagi kita. Maukah kita juga memberikan terbaik bagi Dia? Memberikan hidup kita bagi Dia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang begitu setia. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami belum setia. Seringkali kami belum menjadikan Kau sebagai yang utama di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini di hari doa puasa yang ketiga kami mau belajar bagaimana seharusnya menjadi respon kami. Bagaimana kami menempatkan Tuhan seharusnya di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus memimpin kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita memasuki doa puasa hari yang ketiga. Bisa dilihat di YouTube Elion Palma untuk hari pertama dan hari kedua. Hari ini juga bersyukur Jemaat Elion Palma bisa ada persekutuan doa onsite di gereja. Dan
Semoga ini memberikan kita terus semangat untuk kita bisa mengikut Tuhan, bahkan kita bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kalau hari pertama kita belajar bagaimana seharusnya kita bukan umat, tapi sudah menjadi umat Allah. Kita yang seharusnya tidak layak dikasihi, seringkali membelakangi Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Kita bersyukur kalau kita diingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita coba terus renungkan, kita juga bisa melihat kita sudah mendapat bagian yang terbaik, yaitu Yesus itu. Kita sekarang sudah diselamatkan. Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa, itu yang kemarin kita pelajari. Bagaimana kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tapi pertanyaannya, dan hari ini menjadi perenungan kita, apa yang menjadi respon kita? Betulkah dia sudah menjadi yang utama di dalam hidup kita? Ataukah kita masih memiliki hal lain yang berkuasa di dalam hati kita? Ketika dia menjadikan kita umatnya dan sangat mengasihi kita. Ketika Yesus mati bagi kita, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Hari ini renungan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Kalau kita lihat Matius 8 ini tentang Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Matius 8:28, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan. Jadi ada kerasukan setan, kemudian kalau kita tahu, ayat 31, setan itu meminta kepadanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Ayat 33, larilah penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakan semua itu. Yang menarik ayat 34, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang menarik. Kenapa? Yesus melakukan hal yang luar biasa. Dia mengusir setan sehingga pindah ke dalam kawanan babi itu. Lalu kawanan babi itu terjun dan mati di dalam air. Yang menarik, ketika penjaga ini melaporkan ke kota, kemungkinan ada pemilik dari kawanan babi ini. Mereka langsung marah karena ini adalah penghidupan mereka. Ini pekerjaan mereka. Saudara, ketika kita melihat Yesus melakukan mujizat, dia juga mengusir setan, dia menyembuhkan orang. Kalau kita lihat di Matius 8 ini menarik ya. Ada banyak sekali yang Yesus sudah lakukan. Ayat 1 sampai 4 Yesus menyembuhkan orang kusta, lalu ayat 5 sampai 13 tentang perwira untuk hamba dari perwira, kemudian ayat 14 sampai 17 ada mertua Petrus, kemudian juga mengusir roh, menyembuhkan banyak orang kalau kita lihat di sana. Kemudian ayat 23 sampai 27 juga Yesus meredakan angin ribut dan itu juga membuat orang kagum. Dan bagian ini Yesus kembali melakukan hal yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi saudara, yang menarik yang menjadi respon, kenapa mereka justru malah tidak suka dengan Yesus? Karena kalau kita lihat, kita bandingkan tadi, 4 yang dilakukan itu menjawab permasalahan hidup mereka. Tapi yang terakhir ini justru Tuhan mengambil apa yang selama ini mereka pegang. Mungkin kalau kita coba pikirkan, selama ini mungkin kita cuma memikirkan, ya ada mujizat ini. Aku tahu Yesus ngusir setan masuk ke babi dan babi itu pergi, tapi yang jadi masalah, sakit disembuhkan, kerasukan setan dilepaskan. Takut ada angin ribut dihentikan. Tentu kita kan, wow, Tuhan luar biasa. Tapi bukankah kemarin mujizat sampai mujizat itu nyata? Mujizat apa? Dalam hal rohani ketika kita dilepaskan dari dosa. Yang jadi masalah ketika kita dilepaskan dari dosa, mungkin kita akan kehilangan apa yang selama ini kita anggap itu berharga. Apa yang selama ini kita anggap itu menyenangkan kita. Dan ketika Tuhan bekerja dan dia harus mengambil apa yang selama ini kita pegang yang mungkin menghalangi kita di dalam kita mengikut Tuhan, ternyata seringkali kita tidak suka. Orang-orang ini tidak suka ketika Yesus menyingkirkan, mending, loh, kok malah merugikan kita? Artinya mereka belum berfokus kepada Yesus yang dipikir masih untuk meruginya, kan? Yang dipikirkan masih, kenapa harus merugikan? Kenapa kami harus kehilangan babi ini? Mending dengan cara yang lain. Saudara, tentu dalam konteks ini saya yakin juga ini bukan kebetulan kisah ini diceritakan, tetap itu menunjukkan kuasa Tuhan. Tapi lihat orang banyak yang menolak itu di bagian yang akhir. Semoga kita bukan menjadi orang banyak yang menolak Yesus. Semoga kita bukan menjadi orang banyak yang ternyata hati kita masih kepada diri kita sendiri.
Hati kita masih fokus kepada diri kita. Apa yang selama ini aku suka, apa yang aku pegang, dan apa yang aku mau lihat dari Yesus itu. Kalau Tuhan bekerja, aku juga mau melihat dengan cara yang aku pandang itu seharusnya cara yang baik buat aku. Kalau kita lihat lagu tadi, kenapa saya pilih lagu itu? Bagaimana hati kita sekarang? Betul nggak sih kita mengasihi Yesus itu? Pertanyaannya kalau di sini, mengasihi Tuhan itu nggak mudah dan direfnya kan, aku telah melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Jujur ya kalau kita coba evaluasi. Betul nggak sih kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Mungkin yang hidupnya lancar bisa, aku bisa melihat banyak kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Tapi bagaimana dengan saudara yang hidupnya harus mengalami masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan? Bahkan ketika kita mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Mungkin kita harus mengalami tantangan yang begitu berat karena kita mengikut Yesus dan kita hidup di dalam kebenaran. Apakah kita tetap bisa melihat ada kebaikan Tuhan? Atau mungkin ternyata di dalam hidup kita masih melihat, enggak, aku masih merasa banyak hal yang aku harus berjuang, aku alami kesulitan. Tapi saudara lihat, kita itu melakukan itu untuk hal yang terbaik yang kita sudah dapatkan. Yang kemarin kita renungkan keselamatan di dalam Yesus itu sudah kita dapatkan. Dan kalau kita harus berjuang sampai akhir, kita setia sampai akhir, karena kita sudah dapatkan bagian yang terbaik. Semoga lewat perenungan firman Tuhan hari ini sebelum kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, mari kita melihat hati kita. Apakah betul Kristus itu bagian terbaik di dalam hidup kita? Atau ada banyak hal lain yang ternyata masih kita pegang dan menghambat di dalam kita mengikut Tuhan. Menghambat pertumbuhan iman kita karena kita masih terus mempertimbangkan untung ruginya. Kita masih terus mempertimbangkan apa yang aku dapatkan. Saudara nggak usah dipikirkan lagi dapat apa, Kristus sudah berikan yang terbaik buat kita. Saya kira kalau hari-hari kita ya jalani sebagai respon atas anugerah Tuhan yang terbesar. Itu sudah kita dapatkan. Semoga kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada hal-hal yang masih seringkali menjadi kesenangan kita yang menghambat, berdoalah, minta Tuhan lepaskan itu. Kalau kita masih terus terikat di dalam dosa, biarkan kita mau betul-betul meminta Tuhan melepaskan kita dari itu. Biarkan Tuhan menjadi bagian terbaik dalam hidupku. Bahkan ketika di dalam perjalanan imanku mengikut Tuhan, ada kalanya Tuhan mengambil apa yang aku suka. Tuhan tidak membiarkan aku mengalami hal yang aku anggap baik itu, tapi aku tahu Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang aku bisa pikirkan. Bahkan di dalam masa yang paling sulit pun, aku tahu Tuhan tidak meninggalkanku. Jadikan Dia sebagai yang utama di dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, biarlah kita tetap setia. Kita tetap mau berjuang. Karena Dia menjadikan kita sebagai yang utama, jadikanlah Dia sebagai yang utama di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Apakah betul Tuhan sudah menjadi bagian paling berharga di dalam hidup kita? Apakah Dia sudah menjadi bagian yang utama di dalam hidup kita? Ataukah ada hal-hal lain yang ternyata ada di dalam hati kita? Biarkan saat ini Tuhan menyelidiki hati kita. Akui di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini secara khusus kita berdoa untuk Sekolah Kristen Elion, dan juga sekolah Kristen yang lain, mungkin kampus Kristen untuk pendidikan Kristen di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami di dalam kesempatan doa puasa ini, kami juga mau mendukung doa untuk sekolah Kristen, secara khusus Sekolah Kristen Elion. Tuhan sertai semua yang ada di Sekolah Kristen Elion, untuk setiap staf, guru, semua orang yang
pengurus, direktur yang ada di yayasan, semua orang yang terlibat di sekolah ini. Tuhan yang sertai supaya setiap kami bisa melihat ini adalah ladang Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang Tuhan kirimkan ke sekolah ini. Berdoa untuk setiap siswa, Tuhan juga sertai mereka. Kalau saat ini sudah dimulai PTM untuk sekolah, dan biarlah Tuhan yang jagai, supaya semua dijauhkan dari hal yang buruk. Lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada setiap guru dan murid-murid yang ada di sekolah ini. Kami juga berdoa untuk pendidikan Kristen di Indonesia secara umum. Kami bersyukur kalau ada banyak sekolah Kristen, kampus Kristen yang Tuhan izinkan untuk ada di Indonesia ini. Biarlah keberadaan sekolah dan kampus ini boleh menjadi berkat, boleh melahirkan orang-orang yang bukan hanya pintar, tapi juga takut akan Tuhan. Mereka yang nantinya memiliki integritas, mereka yang nantinya juga mau menegakkan kebenaran, mereka yang menjadikan Tuhan sebagai bagian utama di dalam hidup mereka. Tuhan tolong, sertai juga untuk setiap anak-anak jemaat, mereka yang masih sekolah, sertai mereka Tuhan. Mereka yang mungkin masih kecil, biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika mereka belajar, mereka boleh menjadi terus pintar. Tapi mereka juga belajar bertumbuh secara rohani. Sertai juga untuk sekolah minggu yang mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk persekutuan, kebaktian remaja, pemuda, Tuhan juga berkati. Supaya itu juga menjadi sarana untuk mendidik setiap anak-anak kami. Supaya mereka juga menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami rindu anak-anak kami menjadikan Tuhan sebagian utama dalam hidup mereka. Tuhan adalah bagian yang paling berharga di dalam hidup mereka, yang mereka tidak akan tukar dengan hal yang lain. Ketika mereka nanti dewasa menghadapi banyak pergumulan, banyak tantangan, mereka terus setia mengikut Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan doa puasa ini. Tuhan terus tolong setiap kami, tolong setiap jemaat, dan kami terus mau mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk persekutuan doa hari yang ketiga. Semoga kita terus semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, tetaplah setia. Saudara sudah punya bagian yang terbaik. Hal yang paling berharga yaitu Kristus saudara dapatkan. Tuhan Yesus memberkati.